Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ayahanda ibunda hadirin segenap jamaah salat maghrib yang diikuti dengan pengajian maghrib hingga menjelang isya Rabu malam Kamis ketiga ya, pengajian Dewi Bulan kita di Masjid Al-Furqan Jalan Pasar 1 Medan, yang semua kita insyaallah dimuliakan, diridai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Setelah saya sampaikan dalam pengajian kita sebelumnya tentang riwayat yang sahih sebagaimana dimuat di dalam kitab Sahih Muslim terkait pribadi dan kemuliaan seorang tabi'i Uwais Al-Qarni yang disebut oleh Nabi sebagai sebaik-baik generasi tabi'in. Nah, malam ini sebagai lanjutannya saya ingin mengajak kita semua untuk memahami apa itu, atau tepatnya siapa itu wali Allah ya, siapa itu wali Allah, dan apakah setiap kita berpeluang untuk menjadi wali Allah. Apakah setiap kita memang seharusnya berupaya untuk menjadi wali Allah? Mungkinkah itu diraih atau tidak? Nah, ayahanda ibunda hadirin rahimakumullah, secara bahasa wali itu pastinya terambil dari bahasa Arab ya. Waliyun itu bentuk mufradnya, jamaknya adalah aulia, mirip ya timbangannya dengan nabiyun, jamaknya anbiya. Itu dia. Nah, wali terambil dari akar kata waliya atau wala yali dalam bahasa Arab. Waliya atau wala yali. Setidaknya ada 3 arti dari kata wali secara bahasa yang punya kaitan dengan makna wali Allah. Yang pertama ya, bahwa kata kerja wala yali atau waliya yali itu bisa bermakna ahabba yuhibbu. Apa artinya? Mencintai, mencintai ya. Yang kedua, bisa juga bermakna dana wa qaruba. Apa artinya? Dekat, dekat. Yang ketiga ya, kata tersebut bisa juga bermakna nasoro. Apa artinya? Menolong, membela. Ini 3 makna penting yang terkandung dalam kata wali secara bahasa Arab. Yang pertama tadi apa? Ahabba, artinya cinta, mencintai. Yang kedua, dana wa qaruba, dekat. Yang ketiga, nasara, menolong, membela ya. Jadi dari sini kita sesungguhnya sudah bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan wali Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa cinta kepada Allah, dan dengan itu dia berupaya untuk senantiasa dekat, mendekat dengan Allah. Yang ketiga,
Cinta itu dibuktikan dengan pembelaan. Dia senantiasa membela, menolong agama Allah, Rasul Allah, apa dan siapa yang memang dicintai oleh Allah. Itulah makna wali Allah sesungguhnya. Nah, nanti sembari kita mengaji di rumah masing-masing, silahkan lihat firman Allah di surah Yunus ayat 62 sampai 64. Surah Yunus ayat 62 sampai 64. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu tegas di situ. Kata Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya aulia Allah, berarti apa? Wali-wali Allah disebutkan di situ. Wali-wali Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak merasakan takut, tidak pula bersedih. Ini dalam arti takut dan sedih yang bersangatan, yang sampai merubah jalan hidup mereka. Kalau sekadar takut, seorang wali Allah boleh nggak takut? Boleh. Nanti kita bahas. Wong Nabi saja boleh takut. Boleh takut. Ya. Khauf tabi'i. Ya. Nabi Musa itu berulang kali disebut dalam Al-Quran takut. Ketika para penyihir Fir'aun menampakkan padanya tali-tali itu berubah menjadi ular yang hidup, dia takut. Ketika Allah perintahkan kepadanya untuk melemparkan tongkatnya, fa'alqiha ya Musa, ya. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba berubah tongkat itu menjadi ular hidup, takut lagi. Qala la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula, kata Allah. Jangan takut, la takhaf, jangan takut, kami akan mengembalikannya seperti kejadiannya semula. Berulang kali itu disebut. Nabi Ibrahim juga disebut dalam Al-Quran takut ketika sementara malaikat utusan Allah datang dalam rupa laki-laki yang tidak dia kenal, kemudian demi memuliakan tamu-tamu tadi, dia hidangkan makanan berupa anak sapi yang dipanggang. Lantas saat Ibrahim melihat tamu-tamu tadi tidak menyentuh hidangannya, dia merasa takut. Sebab menurut tradisi masyarakat di mana Nabi Ibrahim hidup saat itu, kalau ada tamu diberi hidangan, panganan, lantas tidak menyentuhnya, itu artinya tamu itu datang dengan niat jahat. Takut. Sampai kemudian para malaikat tadi menerangkan Ibrahim, ya, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Kami diutus, kami adalah utusan Allah yang diutus kepada kaum Lut. Baik. Jadi artinya di sini bukan sekedar takut itu manusiawi, sedih itu manusiawi. Nabi pun sedih ketika anak laki-lakinya Ibrahim wafat. Itu merupakan anak laki-laki Nabi terakhir wafat. Nabi sedih sampai menetes air matanya, hingga sementara sahabat bertanya, engkau pun menangis ya Rasulullah? Kata Nabi, ini air mata kasih sayang. Ini air mata kasih sayang. Da'il aina tadmu' wal qalba yahzan. Biarlah mata itu meneteskan air sedih, biarlah hati itu sedih, kata Nabi. Walakin la naqulu illa ma yurdir rabba. Tapi jangan sekali-kali kita ucapkan, bagaimanapun hati hancur dan sedih, jangan ucapkan kecuali apa-apa yang diridhai oleh Allah. Sedih boleh, menangis boleh, meratap yang tak boleh. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah takut dan sedih yang bersangatan sampai merubah jalan hidupnya, itu tidak akan berlangsung pada pribadi seorang wali Allah sejati. Itu dia. Apa beda takut dengan sedih? Ini kan berulang disebut dalam Quran itu, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak takut, tidak pula sedih. Apa beda takut dengan sedih, ayahanda ibunda? Hadirin rahimakumullah. Ini baik juga untuk kita pahami ini. Takut, saya berikan contoh ya. Takut sakit, berarti sudah mengalami sakit belum? Belum. Takut bangkrut, berarti sudah mengalami belum? Belum. Jadi takut itu terkait dengan keburukan yang tidak disukai,
di masa mendatang yang belum terjadi, itu takut. Takut mati, ya, segala hal yang tak disukai itu takut. Sedangkan sedih itu sudah terjadi atau belum? Sedih dulu awak teringat waktu masih lajang, waktu masih muda, malas sekali sholat. Sedih dulu waktu masih sehat, malas sekali belajar. Nah, itu sedih. Ya, sedih kali aku kalau nanti sakit, belum lagi. Jadi kalau sedih itu yang telah lalu, itu sedih. Itulah bedanya. Jadi wali Allah itu tidak akan mengalami takut dan sedih yang bersangatan sampai merubah jalan hidupnya, itu ya. Nah, lantas Allah menyebutkan ini syarat penting, kata Allah kemudian, ya, siapa wali Allah itu yang disebut Allah tidak akan mengalami takut dan sedih dalam hidupnya? Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman, satu, wa kanu yattaqun, dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah menegaskan tidak ada syarat wali Allah yang lebih utama untuk kita pedomani melebihi apa yang memang langsung Allah tegaskan dalam ayat ini, ya kan? Sebab tidak ada yang tahu siapa sejatinya wali Allah di sisi Allah kecuali Allah. Dan tidak ada yang tahu apa syarat wali Allah itu di sisi Allah kecuali Allah. Ini kata Allah, ini syaratnya. Tak banyak, cuma 2 syaratnya. Amanu wa kanu yattaqun. Haruslah dia pribadi yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Kita ingat ini. Senantiasa kita ingat ini. Allah lanjutkan pada ayat 64-nya, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah peruntukkan bagi mereka berita gembira, ya, berupa balasan yang baik yang membahagiakan fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Ya, dalam kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Ya. Kenapa? Ya, mereka akan senantiasa bergembira di dunia dan di akhirat. Ya, mereka bergembira di dunia dan di akhirat karena mereka senantiasa hidup dalam iman dan ketakwaan. Dalam iman dan ketakwaan itulah yang menjadikan mereka tidak akan sedih ketika meninggalkan kehidupan dunia mereka, dan tidak akan takut saat menghadapi kehidupan akhirat mereka. Kan itu amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Baik, itu tadi 3 ayat ya. Baik, ayat berikutnya nanti silahkan ayahanda ibunda hadirin rahimakumullah lihat firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 257. Al-Baqarah ayat 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali. Masya Allah. Jadi kalau di ayat di atas tadi Yunus ayat 62 sampai 64 Allah mengatakan wali-wali Allah. Di ayat ini Allah menyebut dirinya adalah wali. Apa maknanya itu? Allah menegaskan bahwa dia Allah adalah wali untuk siapa? Alladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, hidayah iman. Sebaliknya kata Allah, walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, awliya'uhumut taghut, wali-wali mereka adalah syaitan. Ini dia. Adapun orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah taghut alias syaitan. Sebaliknya kata Allah, yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Taghut alias syaitan itu
niscaya mengeluarkan mereka dari cahaya, dari hidayah kepada kegelapan, kekufuran, maksiat, ya, dan keburukan lainnya, wal'iyadzubillah. Ya, lantas Allah menambahkan kemudian, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wali-wali syaitan itu adalah penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya karena mereka adalah kufur, orang-orang yang kafir. Surah apa tadi? Al-Baqarah ayat 257. Satu ayat itu. Satu ayat Al-Baqarah ayat 257. Nah, dari sini ketahuan. Jadi ada yang disebut dalam Al-Quran sebagai wali-wali Allah, maka sebagai balasannya Allah pun menjadi wali untuk mereka. Nah, jadi apa maknanya itu? Maknanya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa cinta kepada Allah, berusaha mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan membela Allah, Rasulnya, agamanya. Maka sebagai balasannya, itu dia. Jadi ini hubungan resiprokal nih, timbal balik. Sebagai balasannya Allah menjadi wali. Tadi kan kata Allah tadi, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang beriman. Itu artinya Allah, ya, dekat kepada mereka, Allah cinta kepada orang beriman, dan Allah senantiasa menolong, membela orang-orang beriman. Nanti akan kita bahas, ya. Manakala Allah sudah cinta kepada walinya, ini hadis qudsi. Manakala seorang wali senantiasa mendekat kepada Allah, terus mendekat kepadanya, maka tumpahlah cinta Allah atasnya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yabsuru bihi. Akulah yang akan menjadi pendengaran di mana ia mendengar dengannya, penglihatan di mana ia melihat dengannya, wa yadahu allati yabtashu biha, tangan di mana ia menggenggam dengannya, wa rijluhu allati yamshi biha, dan menjadi kaki di mana ia berjalan dengannya. Tapi ini jangan disalah mengerti, ya. Sebagian orang memahami hadis ini seolah-olah Tuhan itu kemudian menyatu dengan makhluk. Enggak boleh itu. Dari situ muncul paham hululnya Al-Hallaj atau wahdatul wujudnya Ibnu Arabi, menyatu. Itu yang sempat dulu pada masanya di sekitar abad 17 Masehi dulu, seorang Hamzah Fansuri, ya, itu kemudian sampai dihadapkan kepada hukuman mati ketika mengadopsi paham tadi, meyakini bahwa makhluk itu bisa menyatu dengan Tuhan. Tidak bisa. Ini makhluk, berapalah kita ini, sedahsyat apapun kekuatan kita terbatas. Kita lemah, fana, hancur, binasa. Bagaimana mungkin, ya, yang fana binasa ini bisa menyatu dengan Tuhan? Makanya kalau Al-Imam Al-Ghazali tak sampai kepada menyatu, cukup ma'rifat saja, mengenal. Ya, kalau sudah ada sampai paham yang menyatu itu cenderung menyimpang dia. Hati-hatilah, ya, cukup kita kenali dia, ya. Nah, ayahanda ibunda hadirin rahimakumullah, sebaliknya Allah juga mengatakan, kan tadi kan orang-orang kafir itu walinya siapa? Syaitan, taghut. Orang-orang kafir itu walinya syaitan, ya. Lihat juga nanti surah Ali Imran ayat 175. Ali Imran ayat 175. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Sesungguhnya itulah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya. Jadi menakut-nakuti wali-walinya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan engkau takut kepada mereka, ya Muhammad, ya. Takutlah kalian hanya kepadaku jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Surah apa ini? Ali Imran ayat 175, ya. Yang terakhir
Nah, jadi lebih tegas lagi di sini di surah An-Nisa ayat 76. Surah An-Nisa